Kalau saya mau mencari uang besar, pasti resikonya besar. Itu sudah pasti, karena waktu saya kerja saya pelajari hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya saya mulai berpikir gini, kalau pekerjaan ini aku kerjakan, saya mulai berpikir resiko yang paling berat apa. Nah, setelah saya tahu resiko yang paling berat seperti apa, saya mulai tanya, kira-kira aku bisa nggak mengambil resiko ini? Kalau saya bisa, maka saya akan lakukan. Nah, itu yang membuat saya berulang kali masuk penjara. Karena bagi saya, pada saat itu, saya selalu tanya, saya siap nggak melalui satu pintu? Pintu itu namanya pintu penjara. Selamat pagi, saya perkenalkan nama saya Aquila Hermanto Arbi, biasa dipanggil Hermanto atau sebagian ada orang manggil saya Aquila. Saya ingin menyaksikan bagaimana kehidupan waktu saya masih kecil, masih remaja, belum mengenal Tuhan. Saya bertumbuh dari keluarga non-Kristen. Jadi apa yang saya saksikan ini bisa menjadi sebuah input pelajaran buat orang lain untuk tidak masuk ke dunia yang pernah saya ada di dalamnya. Ya, saya kira seperti itu. Masa kecil yang paling saya rasakan, yang nggak bisa hilang dari ingatan saya sampai hari ini adalah saya lahir dari keluarga yang kondisi papa saya bangkrut ya. Jadi kehidupan ekonomi sangat minim. Akibatnya saya diberikan kepada orang lain. Jadi saya merasa saya ini anak yang terbuang. Jadi anak yang tersisihkan dalam keluarga. Dan saya mengalami begitu banyak tekanan, intimidasi, perlakuan-perlakuan buruk waktu saya tinggal bersama orang lain. Nah, bahkan saya waktu pulang berulang kali saya ngomong dengan orang tua saya bilang saya mengalami hal seperti ini, saya waktu makan diperlakukan seperti ini. Tapi seolah mereka tidak mempedulikan apa yang saya alami gitu loh. Nah, saya tetap dikembalikan lagi. Berulang kali saya jalan kaki pulang, terus kemudian dikembalikan lagi. Jadi maka saya pernah ngomong dengan mama saya seperti ini, "Mah, kalau di rumah ini kalau sendok hilang kamu akan cari sampai ketemu. Tapi kalau aku yang hilang, tidak ada satupun dari antara kalian yang pernah mempedulikan aku dan mencari aku." Nah, itu yang sangat membekas dalam kehidupan saya. Nah, itu yang membuat saya berpikir saya tidak boleh miskin. Dari kecil saya sudah berpikir saya tidak boleh miskin. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana karena masih kecil. Karena saya melihat orang, anak-anak yang di tempat di mana aku tinggal, itu memang paman saya sendiri sih. Saya melihat kehidupan mereka, saya melihat apa yang mereka alami. Saya kepengen, tapi saya nggak mendapatkan hal itu. Jadi saya hidup dalam dua dunia yang berbeda pada saat itu sih. Nah, itu sangat membekas ke saya. Saya masih ingat sekali, karena keuangan itu sangat minim sekali. Saya ke sekolah tidak punya uang jajan. Seringkali saya melihat anak-anak di sekolah makan ini, makan itu, dan saya sangat kepengen. Tapi saya nggak bisa beli, nggak punya uang. Bahkan satu kali saya bermain di satu tempat, itu ya teman saya sendiri sih, dia lagi makan semangka, saya masih ingat sekali, saya minta, dan dia nggak kasih, dia bilang suruh mama kamu belikan buat kamu. Nah, dari situ itu, saya melihat ada anak yang menjaga parkir. Jadi asal ada motor yang berhenti, dia memang sudah sediakan karton, dia tutup motor itu dengan karton, tempat duduknya yang joknya dia tutup dengan karton, kemudian orang itu pergi, dia dapat uang. Wah, saya amati kok gampang ya, dia dapat uang kok gampang ya dengan cara seperti itu. Ya, karena saya ingat sewaktu itu saya paling sekitar umur 10 tahun, lebih kurang 10 tahun lah. Ya, waktu itu saya masih SD kok, saya masih ingat saya masih SD itu. Nah, saya juga mulai cari karton. Nah, saya menunggu kalau ada orang datang, saya juga nutup karton itu. Lah, akhirnya saya ribut dengan orang itu. Dia bilang ini areal dia. Saya bilang ini areal umum kok. Semua orang boleh lewat sini, semua orang boleh di sini, kok kamu bilang kamu punya. Nah, nggak taunya dia pergi, dia panggil ya
istilahnya kepala gengnya lah, di situ ada premannya. Dari situ saya pertama kali saya tahu bahwasanya daerah itu ada namanya dikuasai oleh seseorang gitu. Nah, preman itu datang, dia ngomong, "Woi Cina, ngapain kamu ganggu anak ini di sini?" Saya lupa anak itu namanya siapa. Ya saya bilang, "Bang, saya kan mau cari uang juga. Dia boleh cari uang ya, saya juga kepengen cari uang." Nah, terus dia bilang gini, "Kamu kalau mau rebut tempat ini, bisa nggak kamu menang lawan dia? Kalau kamu bisa menang lawan dia, saya kasih kamu tempat ini." Loh, saya bilang, "Ya saya berani Bang." Saya masih ingat orang itu jauh lebih tinggi dari saya. Nah, akhirnya berantem, betul-betul berantem. Saya akhirnya berhasil mengalahkan dia. Ya, waktu saya berhasil mengalahkan dia, nggak langsung dikasih, sehingga saya nggak langsung dikasih. Berapa hari kemudian saya datang lagi, karena saya sudah berhasil mengalahkan dia, saya semakin nggak takut dengan dia. Nah, saya melakukan hal yang sama. Nah, akhirnya preman itu datang lagi, saya dikasih tempat itu, saya dikasih, tapi saya harus store. Satu hari harus store dia berapa ratus rupiah lah, saya sudah lupa waktu itu. Nah, itu berjalan seperti itu, berjalan, dan sejak itu saya mulai bergaul dengan anak-anak pasaran. Saya mulai bergaul, saya kalau pulang ke rumah itu seringkali udah di atas jam 9, jam 10, kan jam 11 malam, karena jam 12 malam. Nah, itu yang saya jalani. Ya, sampai saya mulai agak bosan di jalanan itu, saya berpikir saya mencoba untuk mencari pekerjaan. Nah, karena bapak saya tidak mampu membiayai sekolah saya. Saya masih ingat, saya lulusan SMP, saya kalau setiap kali melihat orang pergi ke sekolah, saya itu nangis. Tapi ya gimana? Saya lebih mementingkan pemikiran saya harus kerja, saya harus belajar sesuatu, dan saya harus punya uang yang banyak. Nah, ternyata pemikiran saya pada saat itu membawa saya pada usia yang sangat muda. Saya sudah punya usaha konveksi yang pertama kali. Saya sudah punya usaha konveksi di usia sekitar mungkin 17-18 tahun atau 19 tahun sekitar itu. Saya sudah punya usaha konveksi. Tapi kan saya bertumbuh dari seorang anak yang saya tidak memiliki figur seorang ayah. Saya lebih banyak berbicara dengan mama saya lebih sering dinasihati oleh mama saya. Nah, di remaja itu kehidupan saya sudah mulai nampak semakin brutal. Semakin brutal itu gimana? Saya hampir setiap hari minum minuman keras, hampir tiada hari tanpa minum. Kalau berantem dengan orang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan lah, sudah ya. Jadi maka waktu pulang saya dalam keadaan mabuk, saya masih ingat mama saya dudukkan di pahanya. Saya ditundukkan di pahanya, dan dia mulai cerita tentang sorga dan neraka itu ternyata cerita dari mama saya itu terekam di bawah otak bawah sadar saya, dan sampai hari ini itu masih saya ingat, dan itu membuat saya ada perasaan takut, bukan takut pada kematian tapi takut masuk neraka. Nah, itu sangat mempengaruhi saya. Ada begitu banyak perkataan-perkataan yang mama saya sampaikan kepada saya. Salah satunya yang dikatakan adalah "cie tau sakjen", meminjam pisau membunuh orang. Nah, saya tanya, "Kenapa, Ma? Gimana tuh maksudnya cie tau sakjen itu seperti apa?" Nah, ini tindakan yang nggak boleh. Nah, ini tindakan yang pengecut, dimana orang itu melukai bahkan membunuh orang, tapi dia pakai senjata orang lain. Nah, supaya apa? Supaya ketika diperiksa, yang ketahuan bukan si pelakunya, tapi yang pemilik senjata itu. Waduh, saya di pikiran saya terbalik pikiran saya. Saya enggak, ini cara yang jenius ini cara yang benar nih. Kalau ini saya bisa praktekkan dalam hidup saya bisa nih memperalat orang untuk memenuhi keinginan saya. Nah, perkara sistem cie tau sakjen itu melekat sangat kuat tanpa saya sadari itu, Ada begitu banyak hal lagi yang mama saya selalu ngomong gini, "Ingat ya nak, hao ma pu ce hui tou chao." Kuda yang baik, dia tidak akan pernah makan rumput yang dia lewati. Ya, saya tanya lagi, "Mama, itu apa sih kok bisa ada pepatah seperti itu?" Lah, mama saya cerita,
Zaman dulu kalau seorang raja dia ingin mencari kuda tumpangannya, dia itu akan melepaskan sekian ekor kuda pilihan. Dia lepaskan di satu tempat, dia berikan mereka makan dan ditandain satu-satu, ditandain areal makan mereka itu. Nah, setelah itu mereka dikandangin, dibiarkan 2 hari 3 hari tidak makan, kemudian dilepaskan kembali ke tempat itu lagi. Nah, kuda yang kalau sudah lapar dengan mental yang biasa-biasa saja, dia nggak urusan, dia akan makan. Tapi kalau kuda yang mental yang baik, kata mama saya, dia sebelum makan, dia akan cium. Kalau dari bekas makan, dia tahu ini bekas yang sudah dia makan. Area yang sudah bekas dia makan, dia tidak akan mau makan. Dan dia akan memilih mati. Dia akan diam, dia akan memilih mati daripada dia makan itu. Nah, saya tanya, kok bisa seperti itu, Ma? Iya, karena raja waktu dia masuk arena perang, dia harus menunggangi seekor kuda yang memiliki mental yang baik. Yang tidak akan pernah mundur, dia akan maju terus. Nah, itu perkataan itu sangat membekas, dan itu menjadi salah satu moto hidup saya sampai hari ini. How ma pu se hui tou jiao. Jadi mama saya selalu ngomong gini, nak, karena mama saya berulang kali nasihati saya dan ternyata tidak mempan ya. Cuma mama saya ngomong gini, mama percaya satu hari nanti kamu akan bertobat. Tapi ingat, nak, kalau kamu sudah bertobat, jangan pernah kembali lagi. Jangan balik. Itu omongan. Kalau saya ingat omongan itu sampai hari ini, saya sangat terharu. Nah, itu yang saya alami. Tapi dari begitu banyak nasihat mama saya itu, ternyata nggak bisa mengalahkan keinginan hati saya untuk menjadi orang yang kaya, orang yang punya duit banyak, punya pengaruh. Saya masih ingat, sangat ingat sekali. Saya pernah tangan saya ditempel pakai gergaji panas, ditempel gini, bengkak, terbakar ini. Rumah saya dulu di Sumatera itu di belakang kantor polisi. Nama saya bawa saya sama kakak saya pergi lapor polisi. Karena yang kami laporkan ini adalah orang kaya, dan rumah di depan kami. Saya berpikir waktu itu dia akan ditangkap, dia akan dipenjarakan. Ternyata apa? Dia tidak disentuh, bahkan tidak apa-apa. Bahkan dia ngejek, laporkan lagi ke polisi, nanti aku hantam kamu lapor lagi ya ke polisi. Nah, itu membekas, itu sangat membekas. Nah, itu yang membuat saya pikir kalau saya tidak bisa lawan dengan aparat, dengan polisi, saya akan lawan kamu secara pribadi. Dari situ saya mulai belajar ilmu bela diri. Dari beberapa ilmu bela diri pernah saya pelajari, dan tidak cukup sampai di situ. Kebetulan papi saya sering bermain dalam dunia magic ya, dan saya sangat paham hal-hal seperti itu. Saya sangat paham, dan dalam hidup saya hal-hal magic seperti itu bukan hal baru buat saya, dan saya sendiri memperdalam. Setelah saya semakin dewasa, saya semakin memperdalam lah, istilah ilmu itu semakin memperdalam. Nah, ada sebuah dendam di dalam hati saya adalah, nanti kalau saya sudah dewasa, tidak ada siapapun yang bisa menyentuh saya akan lawan. Saya nggak peduli mereka itu siapapun. Nah, supaya saya tidak masuk penjara, saya harus punya uang. Di situ pemikiran saya. Itu sangat mempengaruhi saya. Saya pernah kerja dengan orang, bahkan sejak kecil saya kan tadi saya katakan dari umur 18-19 tahun saya sudah punya usaha konveksi sendiri walaupun tidak besar. Tapi itu harus membuat saya bekerja ekstra. Pagi saya kerja dengan orang lain. Nah, begitu pulang kerja, saya meneruskan usaha konveksi itu dan kerja sampai malam, bahkan sampai tengah malam. Nah, itu saya lakukan bertahun-tahun. Akhirnya saya mulai berpikir, kok susah banget ya, mau cari uang besar itu kok susah banget ya. Nah, saya mulai berpikir, bagaimana caranya untuk saya bisa mendapatkan uang banyak dengan tidak menghabiskan waktu yang begitu banyak dan tidak begitu capek gitu loh. Nah, saya mulai mencari. Kebetulan saya pernah kerja dengan satu majikan, ini mafia nih. Nah, dia mengirim pupuk ke Malaysia, terus dia bermain kayu-kayu ilegal. Lah, dari situ kebetulan saya adalah bempernya.
Jadi kalau terjadi sesuatu apapun, saya yang selalu maju di depan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dia hadapi. Jadi itu yang membuat saya sangat terbiasa berhadapan dengan aparat ya. Jadi saya sangat familiar sekali, membuat saya sangat familiar bergaul dengan para preman-preman, bergaul dengan orang-orang yang menurut saya waktu itu adalah orang-orang setengah mateng yang sangat licik. Ya, sangat licik. Saya membaca kok setiap perilaku mereka, saya membaca setiap apa yang mereka kerjakan. Saya mulai mempelajari peluang-peluang apa yang saya bisa masuk untuk saya ambil, yang suatu hari saya akan bangun usaha sendiri. Nah, itu yang akhirnya menuntun saya masuk ke dunia, ke bisnis yang saya akhirnya menghalalkan segala cara. Karena saya berpikir begini, saya dari dulu selalu berpikir gini, kalau saya mau mencari uang besar, pasti resikonya besar. Itu sudah pasti, karena sewaktu saya kerja saya pelajari hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya saya mulai berpikir gini, kalau pekerjaan ini aku kerjakan, saya mulai berpikir resiko yang paling berat apa. Nah, setelah saya tahu resiko yang paling berat seperti apa, saya mulai tanya, kira-kira aku bisa nggak mengambil resiko ini? Kalau saya bisa, maka saya akan lakukan. Nah, itu yang membuat saya berulang kali masuk penjara. Karena bagi saya, pada saat itu, saya selalu tanya, saya siap nggak melalui satu pintu. Pintu itu namanya pintu penjara. Karena saya sudah siap, maka saya lakukan. Setiap apapun yang saya kerjakan. Nah, saya tahu bisnis yang saya jalankan itu semuanya ilegal. Yang membuat solar palsu, minyak palsu, pupuk palsu, segala macam. Itu saya lakukan. Bahkan mengkoordinir para pencuri untuk mencuri barang-barang, bukan mencuri rumah orang, enggak. Saya enggak melakukan hal seperti itu. Jadi pencurian-pencurian yang jumlahnya nilainya cukup besar ya, itu terorganisir. Nah, misalnya salah satu aja saya katakan mengkoordinir orang-orang mencuri buah sawit. Nah, yang pernah kami garap itu ribuan hektar. Dan itu dengan peralatan yang cukup menunjang, kalau tidak bisa. Nah, jadi saya berhadapan dengan orang-orang yang cukup beken. Nah, itu yang membuat saya banyak hal, membuat saya berulang kali berurusan dengan aparat, berurusan dengan hukum, dan berulang kali saya masuk penjara, tapi ternyata penjara tidak membuat saya bertobat, tidak membuat saya semakin baik, tapi justru membuat saya semakin brutal, membuat saya semakin berani, membuat saya semakin bertambah pengalaman, membuat saya semakin banyak mengenal orang-orang yang bisa saya manfaatkan. Jadi tujuan saya adalah bagaimana memanfaatkan orang untuk melakukan apa yang saya mau. Jadi misalnya terjadi sesuatu, lah mereka menjadi korban, bukan saya. Nah, itu sampai saya masuk ke dunia narkoba seperti itu, masuk ke dunia judi seperti itu. Nah, ya seperti itulah yang terjadi. Kalau di dalam penjara, saya selalu punya prinsip begini. Saya selalu ngomong dengan teman-teman saya begini. Kalau kamu masuk penjara, resiko kamu adalah penjara. Satu yang harus kamu persiapkan adalah uang. Kalau kamu miskin, kamu nggak punya uang, jangan masuk penjara. Kalau kamu masuk penjara nggak punya apa-apa, kamu jadi budak di dalam, kamu jadi bulan-bulanan di dalam. Tapi kalau kamu punya uang, kamu punya pengaruh di dalam. Nah, itu yang saya alami. Jadi waktu saya masuk penjara, waktu itu saya masih merokok. Itu rokok saya taruh di samping, di dalam penjara itu nggak ada satupun yang berani ngambil. Karena pernah sekali ada orang yang ngambil, dia narapidana kasus pembunuhan. Jadi di dalam ruangan penjara, bukan tahanan, ini dari penjara ini. Di dalam penjara itu dia berpikir dia mau jadi seperti ya ketua kamar gitulah, ya yang menguasai itu. Jadi dia berlaku seenaknya saja. Namanya rokok saya tuh saya selalu hitung. Nah, saya selalu hitung, saya mau tahu ada nggak yang ngambil. Karena saya selalu ngomong, kalau kalian mau, kalian minta, jangan ngambil-ngambil gitu aja, yang punya masih hidup. Saya bilang gitu. Nah, beberapa di antara mereka itu dan satu kamar itu tahu saya ini di pasaran buat mereka. Beberapa di antara mereka cukup kenal dengan saya. Karena beberapa di antara mereka itu ada yang dua kalau nggak salah di situ adalah bekas anak buah saya. Jadi sekali waktu diambil rokok saya sama si pembunuh ini. Saya hitung, saya tanya siapa yang ngambil. Saya tanya, nggak ada yang jawab. Nah, saya mulai keluarkan perkataan-perkataan kasar. Anjing mana yang ngambil rokok saya? Macam-macam. Terus sampai terakhir saya bilang, ini anak haram mana yang ngambil rokok saya? Marah dia. Saya ngambil, mau ngapain kamu? Nah, saya bilang kalau kamu mau ngambil ya permisi dulu dong.
ngomong dulu dong, jambungnya masih hidup. Jadi kamu jangan berpikir ya, kamu jangan berpikir kamu bunuh orang terus di sini orang takut sama kamu. Perkara membunuh orang bukan cuma kamu saja, dia bilang. Dengar baik-baik ya, membunuh orang itu bukan kamu saja. Pernah bunuh orang bukan kamu saja. Kamu tahu maksud saya kan? Dia bilang. Nah akhirnya berantem. Begitu berantem, agak mepet ke jendela. Pas ada kesempatan saya hantamkan kepalanya, blesek itu, lengket di jeruji jendela itu. Mau narik dia nggak bisa, wah geger itu. Nah geger, akhirnya datang sipir melelai, membebaskan, tapi ini udah lecet parah dia di sini, cukup parah. Nah akhirnya disitulah saya merasakan penjara di dalam penjara. Nah tapi apakah hal seperti itu membuat saya kapok? Enggak. Bahkan yang muncul malah setelah lepas dari masalah itu malah bangga. Seringkali saya ngomong, kalau kalian masuk penjara mah biasa, pernah nggak masuk penjara dalam penjara? Nah itu malah jadi sebuah kebanggaan palsu ya, kebanggaan yang bodoh. Itulah. Jadi yang pernah saya alami, kekerasan demi kekerasan yang seperti itu. Di penjara pun kalau misalnya ada orang, misalnya dia mau bawa makanan ya, kan biasa di penjara kan ada dari keluarga bawa makanan untuk kasih dia makan. Nah itu mulai dari ruangan depan, itu kalau mau masuk ke belakang, itu rata-rata kebanyakan itu nggak sampai di kamarnya sudah habis, dipaksa dimintain. Nah terkadang mereka minta bantuan saya, tolong dong kok, aku punya makanan, nanti aku tak bagi sama kau daripada aku nggak bisa sampai ke kamar aku. Lah itu saya bantu mereka gitu. Ya bagi yang sudah pernah masuk penjara tahulah hal seperti ini ya. Saya sempat ingin bertobat ya, karena waktu itu saya cukup lama sebenarnya terlibat dalam bisnis narkoba, itu belasan tahun, bukan hanya pemakai tapi saya bahkan bandar. Mulai menjual segala macam lah. Akhirnya saya kenal dengan seorang wanita. Kami pindah ke Semarang ini, hidup di kota Semarang ini. Akhirnya saya bercerai akhirnya berpisah dengan perempuan itu. Nah perjalanan saya di kota Semarang ini juga sama, tidak jauh begitu berbeda, menjalankan bisnis yang ilegal juga, karena buat saya waktu itu begini. Saya kalau disuruh cari makan seperti ayam mematuk padi sedikit demi sedikit, waduh saya nggak sabaran. Karena perhitungan saya, kalau saya 1 tahun hanya dapat uang 100 juta misalnya, dengan cara kerja benar, padahal ada cara lain 1 tahun saya bisa dapat 500 sampai 1 miliar. Nah kenapa saya tidak memiliki jalan itu? Toh resikonya saya sudah berulang kali mengalami kan, ujungnya masuk penjara. Nah dengan waktu yang tidak begitu lama, taulah di negara ini kan yang penting ada uang lah. Nah, jadi semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah tertentu kan itu. Nah, satu kali saya hampir memproduksi ekstasi. Waktu saya sudah mulai mempersiapkan untuk memproduksi ekstasi, mulai terdengar ada suara yang muncul. Tiba-tiba ada suara muncul begini, kamu kalau tidak bertobat, artinya kalau kau tidak hidup benar, memperbaiki hidupmu, kamu akan mati di ujung pisau atau di ujung senjata. Nah suara itu muncul berulang kali. Nah itu membuat saya sadar begini, hukum narkotika di Indonesia ini, hukuman mati itu sudah dijatuhkan, sudah diberlakukan. Jadi salah satu yang saya pikirkan adalah kalau ini saya ketangkep, hukumannya mati. Tapi kembali lagi, sistem Cetak Sakjen ini saya mau pakai. Artinya, kalaupun terbongkar, ya orang lain bukan saya. Saya hampir memproduksi itu, tapi suara itu semakin kenceng. Nah, dibarengi dengan nasihat mama saya tentang neraka. Saya mulai berpikir, kalau sampai saya lakukan ini dan banyak korban yang akhirnya mendapatkan hukuman mati, waduh, ini ukuran saya ke neraka. Saya kira itu rem, ya, itu rem yang sangat baik buat saya. Akhirnya saya nggak jadi membuat itu.
Suatu hari saya dalam kondisi mabuk cukup berat. Karena saya tiap hari, tiada hari tanpa minum. Jadi rumah saya di Telogosar itu menghadap ke langit langsung. Saya sangat suka kalau kumpulkan teman-teman, itu preman-preman dari sana minum, hahaha di ruang atas itu buat saya itu sebuah kebahagiaannya. Nah waktu itu saya sendirian. Tiba-tiba saya teringat akan sebuah cerita waktu saya masih kecil sekolah di sekolah Katolik. Saya ingat akan cerita anak yang terhilang. Nah, kondisi seperti itu membuat saya tanya ke Tuhan, bilang, Tuhan, apakah benar aku ini anakmu yang terhilang? Kok aku ini anakmu yang terhilang? Bawa aku kembali. Tapi mau kembali kemana aku nggak tahu. Mau pulang kemana aku juga nggak tahu. Tuhan, kalau memang kamu itu ada, benar kamu itu ada, kamu itu adalah penciptaku, tunjukkan dirimu dan bawa aku pulang. Nah, singkat cerita, malam itu saya tidur. Tiba-tiba seperti ada yang membangunkan saya. Itu di ujung, pertama kali di ujung sebelah kanan atas kamar saya itu ada cahaya. Saya melihat, sebenarnya setengah sadar sih waktu itu. Awalnya pertama setengah sadar. Seperti, kok ada cahaya. Dan saya bisa merasakan kalau itu bukan cahaya, bukan dari roh jahat. Saya bisa merasakan. Tapi saya tidak tahu kalau itu ada roh Tuhan, saya nggak tahu. Kemudian saya ngomong gini, Tuhan, apakah itu Engkau? Kalau itu adalah kamu Tuhan, kasih aku tanda sekali lagi. Tiba-tiba berpindah, berdenyut kencang di sebelah kiri saya, seperti ditarik orang gitu. Nah, waktu itu saya seperti orang yang baru disadarkan gini. Kemudian diperlihatkan sebuah gambaran gitu ya, sebuah ilusi tergambar gitu, terlihat dengan begitu jelas. Saat saya berulang kali hampir mati. Waktu saya diproses, hampir mati. Berulang kali lah, dalam berbagai macam kasus saya hampir mati. Kecelakaan, hampir mati. Nah, suara itu berkata begini, waktu itu aku ada loh di situ. Saudara, saya bukan orang yang gampang nangis ya. Tapi pada saat itu, saya nggak tahu saya nangis. Saya nangis seperti semua kerusakan, kesalahan, dosa-dosa besar yang pernah saya lakukan itu seperti video yang diputar balik gitu loh, diperlihatkan gitu. Jadi ingat langsung di kepala saya langsung teringat akan hal-hal yang pernah saya lakukan itu semua. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Saya bisa berkata, Tuhan ampuni aku. Aku nangis, betul-betul saya nangis. Saya bilang, Tuhan tolong ampuni aku nggak tahu. Aku nggak tahu aku harus bagaimana. Nggak lama itu saya tidur. Besoknya, saya telepon teman saya, ada satu orang Kristen. Saya bilang, saya mau loh, saya mau ke gereja. Dia tertawa. Dia bilang, dia panggil nama saya Akwang, nama China saya Akwang. Kok Akwang, lu kemarin malam on di mana? Kok tiba-tiba pagi ini kamu mau ke gereja? Belum tuntas ya onnya ya. Dia nggak percaya. Saya ngomong dengan beberapa teman yang lain, nggak ada satupun yang percaya. Ya sudah, akhirnya saya diem. Nah, singkat cerita, saya akhirnya pergi ke satu gereja. Nah, saya mulai beribadah di sana. Ternyata pendetanya itu kebetulan rumahnya tidak jauh dari saya. Tidak jauh dari saya, pembantunya itu sering main ke tempat saya. Sering menceritakan tentang perilaku pendeta ini kepada dia. Ya, saya masih ingat, dia bilang, saya kalau mau doa pagi itu nggak boleh. Dia suruh saya harus nyepel dulu, nyuci dulu segala macam. Kalau itu pekerjaan sudah selesai, baru doa pagi. Nah, itu kan sudah bukan pagi kok, itu udah siang. Oh ya. Nah, waktu saya ke gereja itu dengar pendeta yang khotbah. Yang dia khotbahkan itu bertolak belakang dengan fakta yang dialami oleh pembantunya. Itu membuat saya rasanya duduk di atas paku saya.
Saya nggak tahan mendengar khotbahnya, saya pulang. Jadi waktu pulang saya di rumah saya ngomong dengan Tuhan begini, Tuhan, kalau saya mau bertobat ketemu dengan orang munafik seperti itu, saya akan jadi munafik lagi, saya bilang. Kalau Tuhan benar mau bawa saya kembali ke rumahmu di gereja, tunjukkan saya sebuah gereja yang benar. Saya cuma ngomong gitu. Dijawab, saudaraku, dijawab. Satu kali rumah saya digedor, ada orang datang. Orang itu sampai sekarang jadi teman saya. Namanya Pak Andi. Itu ada di gereja GPDI yang di Citarum. Nah di situ saya mulai bergereja cukup lama di sana. Nah, karena saya hidup sendiri, saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan saya untuk menikah, kali ini saya mau minta seorang wanita yang Tuhan berikan kepada saya adalah wanita yang bisa membawa saya semakin dekat dengan Tuhan, bukan justru membawa saya semakin jauh dengan Tuhan. Itu yang saya minta. Nah, singkat ceritanya, saya ketemu dengan istri saya yang sekarang ini. Tapi yang luar biasa yang saya alami, saya ini, masa lalu saya ini kan terlibat dalam banyak dosa besar ya. Salah satunya itu adalah perzinahan. Nah, saya nggak tahu, begitu saya mulai kenal dengan istri saya ini waktu masih bahkan belum jadi pacar, keinginan untuk itu bisa hilang. Saya sama sekali tidak lagi punya keinginan untuk berzina. Saya masih ingat waktu itu saya bilang, Tuhan, aku mau kali ini aku punya keluarga yang benar-benar satu keluarga yang kudus. Aku mau punya sebuah keluarga yang hidupnya benar, yang murni, yang tidak tercemar. Aku nggak mau tercemar. Aku nggak mau lagi hidup seperti itu, Tuhan. Dari pengalaman Tuhan datang, saya tahu itu Tuhan. Saya bilang, saya pengen hidup benar, Tuhan, tapi aku nggak ngerti aku harus mulai dari mana. Aku butuh seseorang. Nah, singkat cerita, kami menikah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.